Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP JPY. Ya, jadi kita akan analisa dulu untuk candle mingguan ya. Kalau kita perhatikan di sini sudah 2 minggu ya, dia itu uptrend. Ini di sini dia uptrend terus naik menembus level pentingnya di 156 ya. 156 ini merupakan level penting ya, karena terakhir dia menyentuh level ini ada pada tanggal bulan Mei ya, pertengahan Mei 2021 ini dia ada menyentuh level ini 156 ya, lalu dia turun kembali ke level harga 148 pada bulan Oktober, September akhir sampai Oktober awal. Nah, menariknya di sini ketika dia crash ini kan dia crash nih. Nah, crash ini dia ada pada tahun 2016 pertengahan juga atau awal 2016 di sini nih. Antara pertengahan nih kalau kita sebut ini kan ada Juni. Nah, ini udah masuk pertengahan 2016 nih, dia crash kan. Crashnya itu cukup parah ya, sampai ke level harga 124. Dan terakhir dia menyentuh level 156 ini itu pada tanggal ya setelah dia crash nih. Ini dia nyentuh itu pada tanggal 29 Januari 2018. Lalu belum bisa ditembus ya. Karena belum bisa ditembus, jadi dia turun kembali ke bawah. Bahkan crashnya lebih sama nih ya. Sama, cuma ini lebih dalam dikit ya, di 124 2331. Kalau ini kan 124 835, ini 124 sampai 100-an ya. Lalu dia mulai bangkit kembali untuk si JPY ini ya, untuk si GBP JPY, dan dia sudah mulai uptrend. Ternyata pada pertengahan 2020 ini, bulan Maret ini dia udah mulai uptrend. Dia membentuk trend lainnya kalau kita perhatikan di candle mingguannya. Dan di 156 ini, 156,165 ya, 156,165 itu terjadi rejection. Yang dimana rejectionnya ini ternyata dia nggak turun langsung ke bawah, melainkan dia membentuk base nih. Ini namanya base nih. Jadi walaupun dia bentuknya nggak itu ya, nggak horizontal, tapi ini tetap bisa disebut dengan base karena ketika harga breakout nih, jadi ketika harga breakout dari sini itu udah langsung naik ke atas. Jadi ciri-ciri base itu adalah dia pada saat breakout dia punya momentum candle. Ya, ini kan nggak ada momentum candle nih. Gimana kalau kita perhatikan justru si harga ini tuh bergerak dalam satu channel. Ya, ini pergerakan harga berada dalam satu channel, lalu kemudian breakout ya dengan momentum candle, dan ditambah lagi minggu kedua dia menggunakan momentum candle lagi untuk naik ke atas, break dari si 156,165-nya. Nah, kenapa saya buat garis lagi di atas? Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya ada base atau supply area. Ya, untuk jangka mingguannya ini ada supply areanya. Jadi sini supply areanya. Yang dimana ketika harga sudah berada di level ini nih, harga kan berada di level ini ya, lalu terjadi rejection untuk naik ke atas kembali ya, jadi harga itu nggak jadi turun. Dia ketika ada menyentuh level ini atau area demand ini itu dia langsung naik kembali, dan baru dia turun. Nah, pada saat dia turun dia menggunakan momentum candle untuk menembus si area demand ini, lalu dia coba naik kembali tapi nggak berhasil ya, ini fake breakout. Lalu dia turun kembali ke bawah, baru dia coba break lagi ke atas, ternyata gagal. Nah, maka ini kita bisa sebut dengan area demand-nya. Yang dimana kalau ditembus ini otomatis sudah jadi area supply-nya. Yang dimana kita perhatikan juga nih, ini kan ada spike candle ya, atau candle dengan ujung yang panjang. Yang menandakan bahwa harga itu sebenarnya pernah naik ke atas. Hanya saja
terjadi rejection sehingga harga harus turun lagi ke bawah. Sama halnya dengan ini, harga udah naik ke atas nih, ya harga udah naik ke atas, tapi karena terjadi rejection, ya terjadi rejection di area sini, makanya harga itu masih belum bisa menembusnya lalu diturunkan lagi ke bawah. Ya harga turun ke bawah, crashnya cukup parah. Itu di level harga 124.800-an, poin 800. Lalu ini juga terjadi rejection daerah supply-nya ini, ya langsung turun lagi ke bawah. Dan ini crashnya juga cukup parah sampai 124. Kalau kita detail di sini ada pada level harga paling rendahnya itu di 124.044. Lalu dia baru coba naik kembali. Di sini juga kalau kita perhatikan dia ada rejection. Hanya saja untuk kali ini harganya berhasil bertahan di atas ya. Harganya berhasil bertahan, dan kalau kita perhatikan di sini, ini tuh ada demand areanya. Ya, ini adalah area demandnya untuk candle mingguan. Ya, kalau range mingguan itu memang besar sebenarnya. Ini ada area demandnya nih, yang terbentuk pada tanggal 19 April. Ya, mulai dari 19 April 2021 udah terbentuk. Dan harga itu kalau kita perhatikan di sini, dia tuh nggak jatuh, melebihin area demand ini tuh. Udah sekitar 3 kali di sini, baru dia breakout ke atas menembus di 156,165-nya. Nah, saat ini sedang berada pas pada range atau di dalam kotak supply area-nya. Jadi memang saya nggak gambar kotak ya. Tapi kalau misalkan mau digambar kotak bisa, kita gambar kotaknya begini. Ya. Hanya saja kan tadi saya mau jelaskan kepada kalian kalau di sini tuh ada area supply-nya. Nah, dia lagi berada di area supply ini. Jadi selama dia masih belum breakout dari area supply-nya, otomatis harga itu masih akan terus turun ke bawah. Karena secara kalau kita perhatikan area supply ini adalah area yang cukup kuat, yang dimana dari tahun 2016 ini dia gagal menembusnya, lalu turun lagi ke bawah. Jadi ketika dia bisa menembus area supply ini, otomatis ini juga akan menjadi area demand yang kuat lagi untuk dia naik ke atas. Lalu kita perhatikan di candle harian. Ini kita hapus dulu. Oke, kita udah hapus. Nah, ada rejection kan di atas ini di 158.200. Ini 158.265. Nah, jadi di 158.200 ini ada rejection, kita perhatikan di sini. Dan masih tertahan di area supply-nya ini. Jadi pada saat dia breakout dari supply area sini, dari demand area di bawah ini, dia langsung melakukan retest kembali di candle yang ini. Sebenarnya ini adalah candle konfirmasinya tuh yang ini. Jadi kan dia ada breakout nih. Ini candle retest, lalu ini candle konfirmasi. Jadi kita bisa entry di sini. Lalu stop loss kita itu di bawah sini, di bawah candle breakout-nya. Jadi itu salah satu jenis konfirmasi yang biasa saya gunakan dalam melakukan aktivitas trading. Karena mungkin konfirmasi gini setiap trader itu berbeda dan ada banyak sekali cara-cara untuk konfirmasi. Salah satunya menggunakan price action dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia juga kalau kita menggunakan price action ya dalam jangka waktu pendek, kita perhatikan di kotak yang ini. Kotak yang ini itu dia membentuk double bottom. Ya, dia membentuk double bottom, dan sini kalau kita garis ini tuh ada bentuk resistnya ketika dia breakout nih. Ketika dia breakout dari resist ini, kita tuh sebenarnya bisa ambil juga. Ambil di sini. Ini breakoutnya, kita berarti konfirmasi itu di sini, candle yang ini. Candle konfirmasi candle ini, kita entry di sini. Ya, perbatasan pergantian candlenya. Lalu dengan stop loss kita di bawah sini. Ini di bawah candle breakoutnya juga nih.
Dan sebenarnya untuk level stop loss ini tergantung dari kita semua itu mau gimana. Karena macam-macam. Stop loss itu sangat beragam, tergantung kita itu money management-nya itu bagaimana. Ada yang 2% dari total modal, ataupun 5% dari total modal untuk melakukan stop loss-nya. Atau mungkin ya kalau mau money management yang lebih ketat, itu kita menggunakan 1% dari modal untuk stop loss-nya. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh untuk entry yang benar. Kita jadi menunggu momen-momen yang cukup baik untuk melakukan entry. Nah, di sini kita perhatikan di candle daily-nya. Itu dia ada sedikit pergerakan ya. Berada di dalam range channel ya. Ketika dia breakout di sini, ya ketika dia breakout, dia langsung naik ke atas ini, ke area supply-nya yang di atas ini. Tapi dia belum bisa menembusnya. Lalu kita perhatikan lagi di candle 4 jam. Tunggu. Oke, mungkin internetnya agak lemot. Nah, di candle 4 jam ini, kita perhatikan sini dia udah membentuk. Nah, ini ada double top. Kalau kita perhatikan kembali, ya dengan saksama, ini ada double top, ini top pertama, ini top kedua. Nah, dari double top ini kita bisa konfirmasi di sini. Di sini ya konfirmasi kita ya. Lalu, ini kan candle breakout. Kita pakai garis. Nah, ini candle breakout. Kalian bisa entry ketika dia breakout dengan candle konfirmasi yang merah ini. Kan ada rejection nih. Nah, ini kan ada rejection di atas ini nih. Nah, ini kita bisa entry di sini. Dengan target kita di bawah sini. Lalu atau kita bisa entry ketika dia melakukan retest kembali. Ini kan dia breakout, dia retest nih. Retest. Ya, ketika dia terjadi rejection di candle yang ini, kita coba untuk entry dengan stop loss-nya itu bisa di sini, ya bisa di atas candle yang ini, atau kita bisa flash di candle yang sebelumnya di sini di atas. Jadi setengah dari penurunannya si GBP-JPY ini. Nah, ketika dia melakukan retest pun sebenarnya kita perlu perhatikan apakah dia terjadi rejection atau enggak. Kalau ini kan dia terjadi rejection, di mana candle itu malah melakukan bearish ya, seller itu menang. Jadi ya buyer sempat melawan di sini, ternyata masih dimenangkan oleh si seller. Jadi harga langsung turun kembali ke bawah. Kalau kita perhatikan kenapa di sini ada spike candle, ya karena di situ sebenarnya ada base, ya ada base areanya dia. Di candle 4 jamnya ada base yang bisa kita sebut sebagai demand areanya ketika dia belum menembusnya ya. Sehingga si demand area ini berusaha untuk melawan seller kembali di sini di bawah. Ternyata gagal. Sehingga harga itu harus turun kembali ke bawah dan menembus si area 156,165 ini. Dan saat ini harga masih berbentuk doji untuk candle 4 jamnya. Jadi lebih baik kita perhatikan kembali untuk hari Senin nanti apakah candle itu harga ini akan lanjut naik ke atas untuk melakukan retest kembali di sini, di atas ini, atau dia lanjut turun ke bawah. Oke. Terus kita ke candle 1 jam. Benar 1 jam ini. Ini adalah mapping yang saya buat, yang sudah saya sesuaikan dengan pergerakan harga pada GBP-JPY yang minggu sebelumnya. Di sini, kalau kita perhatikan ini ada trend line, ya, dimana dia membentuk channel downtrend ya. Kalau ini kan dia channel uptrend ya. Kalau kita perhatikan ini channel uptrendnya. Ya, kalau kita perhatikan begini, ini kan ada channel uptrend. Nah, yang ini kita perhatikan kembali dia membentuk channel downtrend. Range pergerakan harganya juga cukup lebar, yang dimana ini berhenti tepat pada area base-nya.
Mungkin kalau di candle 1 jam ini nggak kelihatan di mana base-nya, karena base yang ini saya buat pada candle 30 menit. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, di candle 1 jam itu intinya dia sedang downtrend. Lalu kalau kita lari ke candle 30 menit, ya karena biasanya saya mengambil keputusan di candle 30 menit. Ini kita tarik ke sini. Di sini itu ada base atau bisa jadi order block di sini. Ya, order block ini kita manfaatkan sebagai area supply dan demand-nya. Nah, ini adalah area demand-nya karena belum ditembus, ya kan? Karena juga kalau kita perhatikan base yang ini pun bertepatan dengan support line-nya yang di bawah ini, support channel line-nya. Dan ada kemungkinan besar dia untuk naik ke atas lagi untuk melakukan retest di 156,118 sampai dengan 157,036 tepat pada resist trendline-nya ini. Ketika ada turun pun dia akan terus mengikuti si trendline ini. Jadi selama harganya masih terjaga di dalam channel line ini, ya, itu dia akan terus membentuk sebuah harga atau arah untuk turun. Nah, di sini kan ada order block nih. Order block ini juga sebenarnya kita bisa pergunakan juga, kita bisa manfaatkan untuk untuk pergerakan harganya. Jadi order block ini sangat berguna. Dimana kalau kita bisa tarik juga kotak di sini. Hanya saja kalau misalkan saya tarik kebanyakan kotak nanti kalian bingung. Jadi intinya kalian harus ingat di sini itu ada order block juga. Ya, ketika harga berada di sini di area 156,416 ya, kita harus perhatikan apakah nanti harga itu lanjut turun ke bawah melakukan retest kembali baru naik ke atas, atau dia langsung naik ke atas. Ya, dia langsung naik ke atas tapi dia melakukan retestnya di sini baru dia naik ke atas ini. Jadi ada dua skenario ya. Oke, dengan target, kalau target penurunan dia secara mengikuti channel line ini, penurunan terendah dia itu ada pada level 155.350 ya. Untuk sejauh ini sih saya dapatnya di sini 155.350 karena di sini ada order block juga. Ya, di sini ada order block yang dimana harga itu sempat sideways, baru dia coba lanjut untuk naik ke atas kembali. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari JBP/JPY, dan saya berusaha untuk bisa menjelaskannya sebaik mungkin dan juga serinci mungkin kepada kalian supaya kalian juga mengerti dengan apa yang saya jelaskan di sini. Jadi nggak hanya sekedar menonton video di YouTube aja, tapi juga kalian mendapatkan ilmunya. Saya juga coba share ilmu trading saya di sini yang saya pelajarin dan juga yang biasa saya pakai. Jadi saya harap juga kalian bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dan jika memang kalian rasa dalam video ini saya ada yang salah dalam menjelaskan analisanya atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan saya di kolom komentar dan bisa juga kasih saya masukan, karena masukan kalian juga sangat berguna untuk saya dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Dan jika kalian merasa video ini juga berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan share video ini kepada mereka dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Puna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.